kita mudah tersinggung, kemudian kita menjawab tulisan, merespon dengan marah, dengan kata-kata yang keras dan kasar. Dan anehnya kadang-kadang belum membaca tulisan di sosmed secara utuh, mungkin baru lihat judulnya saja bisa membuat tersinggung. Demikian pula baru melihat judul YouTube, belum melihat YouTube secara keseluruhan, kemudian sudah merespon dengan kata-kata makian, hujatan, dengan kata-kata kasar dan keras. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini saya hendak sharing, berbagi pengalaman kehidupan, seperti juga yang sudah dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara semua, bahwa kita sudah setahun mengalami kehidupan bersama COVID-19. Kita hidup dalam pandemi COVID sudah setahun, dan ini sudah mendunia. Tidak hanya kita, tapi seluruh bangsa manusia di dunia ini mengalami pandemi virus Corona 19. Sesuatu yang tidak mudah, walaupun saat ini sudah dalam kondisi new normal, sudah mengalami suasana yang sudah terbiasa dengan virus COVID karena sudah setahun kita mengalami hidup bersama COVID, sehingga sudah hidup seperti biasa, new normal, dengan adaptasi kebiasaan baru. Sekarang kehidupan sudah mulai bisa berjalan kembali, walaupun harus dengan protap 3 atau 5M, harus dengan masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sebagainya. Namun, walaupun proses kehidupan sudah mulai berjalan menuju normal, dengan suasana normal yang baru atau new normal, tetapi mau tidak mau, bagaimanapun juga, salah satunya dari sisi aspek ekonomi belum bisa kembali normal seperti dulu kala, baik itu ekonomi negara, ekonomi perusahaan, ekonomi keluarga, sehingga kondisi memang suasana tidak semudah seringan sebelumnya. Di sisi lain, saat ini juga berbagai kegiatan masih banyak yang dibatasi. Anak-anak sekolah, kuliah juga masih menggunakan online, sehingga orang tua yang mengalami ketertekanan ekonomi juga harus mengalami suasana ketertekanan menjadi guru yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. Orang tua menjadi guru yang biasanya sudah kita serahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga dua hal sudah mengalami ketertekanan. Faktor ekonomi juga harus membantu anak sebagai guru. Yang ketiga, karena pembatasan kegiatan, maka orang tua, bapak, ibu, suami, istri, dan anak juga sering di rumah. Dalam kondisi ketertekanan ekonomi, kondisi ketertekanan sosial, di rumah saja, itu juga semakin menambah kondisi yang semakin tertekan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sesuatu yang wajar apabila kemudian sekarang banyak pribadi, termasuk saya, yang biasanya tenang, tiba-tiba dalam kondisi seperti sekarang ini bisa mudah cepat marah dan cepat tersinggung. Saya bisa juga mengalami hal seperti itu. Lalu bagaimana agar kita tidak mudah tersinggung? Karena saudara-saudaraku, saat ini banyak sarana dapat menjadi penghiburan bagi kita, yaitu misalnya kita sudah memiliki HP, smartphone yang selalu kita bawa. Dengan HP tersebut
kita bisa foto-foto, bisa selfie, bisa mendengarkan lagu-lagu, juga bisa melihat video, bisa juga aktif dalam kegiatan sosmed. Namun saudara-saudaraku yang juga harus kita perhatikan agar kita hati-hati, dengan kita aktif di sosmed, bisa jadi justru semakin membuat kita semakin tertekan. Karena kita menjadi tegang, karena kita terlalu banyak menonton, melihat sosmed. Dan kemudian saya melihat kadang-kadang ada satu dua netizen atau kita mudah tersinggung ketika melihat sosmed, kemudian juga melihat YouTube. Jadi kita mudah tersinggung, kemudian kita menjawab tulisan, merespon dengan marah, dengan kata-kata yang keras dan kasar. Dan anehnya kadang-kadang belum melihat, belum membaca tulisan di sosmed secara utuh, mungkin baru lihat judulnya saja bisa membuat tersinggung. Demikian pula baru melihat judul YouTube, belum melihat YouTube secara keseluruhan, kemudian sudah merespon dengan kata-kata makian, hujatan, dengan kata-kata kasar dan keras. Jadi saudara-saudaraku, maka di saat ini agar kita dapat menghadapi kondisi pandemi yang tidak mudah ini, kita harus menata hati kita. Kita harus mempersiapkan bahwa memang ekonomi belum bisa berjalan dengan baik, maka kita harus hidup jangan melampaui seperti dulu lagi. Jangan melakukan pengeluaran seperti dulu. Jadi memang harus ada penghematan. Jadi apa yang bisa dihemat sehingga kita tidak mengalami ketertekanan ekonomi. Yang kedua, juga harus mempersiapkan diri, menata hati, misalnya dari sisi ketertekanan sosial. Jikalau Bapak Ibu misalnya sekarang menjadi pengganti seorang guru, ya harus mempersiapkan diri, harus dengan hati untuk bisa mengajar, membimbing anak dengan sukacita. Bahwa anak adalah anak-anak kita. Harus dengan hati, anak-anak kita perlu bimbingan kita. Anak bukan robot, bukan objek sebagai ungkapan, luapan kemarahan kita. Kasihan anak-anak kita. Kita yang harus benar-benar menata hati, mengubah diri untuk menerima, belajar, memahami sebagai guru untuk mendidik, membimbing anak-anak kita. Yang ketiga, ketika kita ingin kompensasi dengan melihat sosmed melalui HP, itu juga harus menata hati. Jangan mudah tersinggung. Belum membaca secara keseluruhan sosmed, kita sudah merespon dengan marah, sensitif, dan tersinggung dengan makian, hujatan, dan juga kata kasar. Demikian pula, sebaiknya kita membaca secara keseluruhan, dengan kita juga harus menata hati, sehingga kita tidak mudah merespon dengan negatif, dengan kata-kata kasar, makian, maupun hujatan. Demikian pula ketika kita melihat YouTube seseorang, kita juga harus melihat dulu secara keseluruhan. Isi YouTube itu apa? Materinya apa? Baru melihat judulnya sudah marah, sudah sensitif, kita tersinggung, kemudian merespon dengan kata-kata kasar, makian, dan hujatan. Jadi saudara-saudaraku, saya juga mengalami kondisi pandemi virus corona ini. Jadi saudara dan saya sama-sama. Mari kita belajar untuk dapat menata hati kita, untuk bisa mengubah bahwa new normal ini adaptasi kebiasaan baru selama masih ada virus corona ini. Mari kita lebih efisiensi, lebih hemat pengeluaran hidup kita. Jadi jangan seperti dulu, apalagi lebih, karena memang kondisi ekonomi belum normal seperti sedia kala. Kita juga bisa menata hati untuk bisa hidup
dalam ketertekanan sosial, misalnya menjadi guru. Saat ini juga kita tidak bisa berinteraksi seperti dulu. Kita di rumah saja, ya kita harus membiasakan untuk bisa tenang, terkendali. Jadi saudara-saudaraku, marilah di masa pandemi ini kita bisa menata hati untuk tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan kemudian meluapkan kemarahan melalui sosmed dengan cacian, makian. Tetapi marilah kita tetap bersyukur, bersukacita. Mengucap syukur dalam segala hal, berarti kalau segala hal, maka mengucap syukur di saat duka maupun suka, di saat kondisi sesuai harapan maupun tidak. Demikian pula kita harus bersukacita senantiasa. Kalau senantiasa, berarti ya di saat senang maupun di saat tidak sesuai harapan, kita tetap bersukacita. Kita memang lemah, kita tidak kuat, tetapi andalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Andalkan dengan iman dan percaya. Dan taat setia kepada perintah-perintahnya. Demikian saudara-saudaraku, selamat untuk senantiasa tetap bersyukur dan bersukacita. Hindarkan dari rasa mudah marah, rasa sensitif dan mudah tersinggung. Tetap semangat, tetap berjuang. Tuhan memberkati. Salam bahagia. Salam.